Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang jarak dan kecepatan. Tonton sampai habis videonya ya. Berapa jarak rumahmu ke sekolah, Siti? Jarak dari rumahku ke sekolah adalah 500 meter. Berapa jarak rumahmu ke sekolah, Edo? Jarak dari rumahku ke sekolah adalah 1 km. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 1 km. Sedangkan jarak rumah Siti ke sekolah adalah 500 meter. Rumah siapa yang jaraknya lebih jauh dari sekolah? Untuk mengetahui jarak yang lebih jauh antara rumah Edo dan rumah Siti, kita lihat tangga satuan panjang berikut. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tadi jarak rumah Edo ke sekolah adalah 1 km. Ini ya. Satu kilometer. Sedangkan rumah Siti ke sekolah adalah di sini ya, 500 meter. Kita perhatikan, setiap turun satu tangga dikalikan 10 ya. Setiap turun satu tangga kali 10. Sedangkan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Kita kembali ke sini. 1 km kita ubah menjadi meter. Agar sama satuannya, meter dan meter. 1 km ke meter turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga, berarti kali 1000. Karena setiap turun 1 tangga kali 10, jadi turun 3 tangga kali 1000. 1 kali 1000 sama dengan 1000 meter. Nah, sedangkan tadi rumah Siti ke sekolah adalah 500 meter. Ini tetap meter ke meter. Nah, setelah satuannya sama, meter, anak-anak tahu mana yang lebih jauh, rumah Edo atau rumah Siti? Ya, betul. Yang lebih jauh adalah rumah Edo. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal. Ada soal seperti ini. Rafa pergi bersama ayahnya ke Demak. Di pinggir jalan, ia melihat papan penunjuk jalan yang bertuliskan Demak 54 km. Berapa meter jarak yang masih akan ditempuh untuk ke Demak? Berarti 54 km ini kita jadikan meter. (54 km) berapa meter? Kita lihat tangga satuan panjang tadi
Nah, di sini ya, kilometer ke meter turun 3 tangga ya, 1, 2, 3. Berarti kali 1000. Lima puluh 4 kali 1000 berarti 54.000. Jadi jarak yang masih akan ditempuh untuk ke Demak adalah 54.000 meter. Sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal 1. Di sini ada soal 1 cm sama dengan titik-titik milimeter. Kita lihat tangga satuan di samping. Sentimeter di sini dijadikan milimeter. Berarti turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga berarti kali 10. 1 cm kali 10 sama dengan 10 milimeter. Nah, mudah ya. Sekarang soal yang nomor 2. 5 cm ke desimeter. Ya, kita hapus dulu yang tadi. Lima cm ke desimeter. Sentimeter di sini naik ya, naik 1 tangga. Berarti dibagi 10. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 desimeter. Soal yang nomor 3, 12 cm sama dengan milimeter. Ya. Sentimeter ke meter. Ya, berarti naik ya. Naik 2 tangga. Berarti dibagi 100. 12 dibagi 100. Hasilnya 0,12. Nah, sampai di sini paham ya? Sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan contoh soal yang kedua. Penjumlahan cah. Contoh soal yang pertama, 20 cm ditambah 3 meter sama dengan berapa milimeter? Maka harus kita samakan dulu satuannya menjadi milimeter. Yang pertama 20 cm sama dengan berapa milimeter? Kita lihat di tangga ini. Sentimeter ke milimeter. Turun 1 tangga berarti kali 10. Hasilnya 200 milimeter. Sekarang yang 3 meter kita jadikan milimeter. Meter di sini ya dijadikan milimeter. Turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3 tangga berarti kali 1000. Di sini 3000 milimeter. Nah, kita jumlahkan. 200 ditambah 3000 sama dengan berapa? Kita isikan di sini. Hasilnya 3200 mm. Ya, sudah ketemu ya. Yang nomor 2, 1100 meter ditambah 15 km sama dengan berapa hektometer? Kita tulis 1100 meter sama dengan berapa hektometer? Waalaikumsalam. Ya. Oke, langsung pulang. Oke. Meter ke hektometer. Naik. Ini dihapus dulu.
Meter ke hektometer. Di sini naik berapa tangga? Ya, 2 tangga, berarti dibagi 100. Hasilnya 11 hektometer. Sekarang 15 kilometer. Kita hapus dulu. 15 kilometer di sini ke hektometer. Turun 1 tangga. Berarti kalau turun kita kalikan 10 ya. 15 kali 10 hasilnya 150 hektometer. Kita jumlahkan. Hasilnya 161. Nah, ketemu di sini. 161 hektometer. Contoh soal yang ketiga, 430 desimeter ditambah 27 dekameter sama dengan berapa meter? Kita tulis seperti tadi, 430 desimeter sama dengan berapa meter? Desimeter di sini ya. Kita jadikan meter, berarti naik 1 tangga. Dibagi 10 hasilnya 43 meter. Sekarang yang 27 dekameter sama dengan dekameter. Dekameter ke meter, turun 1 ya. Berarti kali 10. Hasilnya 270 meter. Kita jumlahkan. 3. Hasilnya 313 meter. Nah, inilah hasilnya. Ya. Bagaimana anak-anak? Mudah ya. Nanti ada soal yang harus kalian kerjakan ya, agar kalian nanti lebih paham. Kerjakanlah soal berikut ini. Teman-teman, pernahkah kalian melihat rambu lalu lintas seperti gambar di samping ini? Pada rambu di samping tertulis 10 km per jam, yang artinya batas maksimal kecepatan kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan tersebut adalah 10 km per jam. Bisa juga dikatakan bahwa kecepatan kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak boleh lebih dari 10 km per jam. Kilometer per jam merupakan satuan kecepatan yang biasa digunakan. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Kecepatan dapat juga disebut kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata suatu benda adalah perubahan kedudukan yang dialami benda bergerak tiap satuan waktu. Yang kedua tentang kecepatan. Setelah tadi kita belajar tentang jarak, yang kedua sekarang kecepatan. Kalian ingat rumus ini, Jokowi. Nah, itu cara mudahnya agar anak-anak mengingat ya. J ini adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Untuk mencari jarak ya, mencari ini berarti K kali W atau kecepatan kali waktu. Untuk mencari kecepatan sama dengan
J per W atau jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu sama dengan J per K, jarak dibagi kecepatan. Nah, sekarang oh iya, untuk satuan kecepatan yang paling umum digunakan ada dua, yaitu kilometer per jam dan meter per detik. Nah, ini adalah satuan yang paling umum digunakan dalam kecepatan. Langsung saja kita mengerjakan contoh soal. Lengkapilah hubungan satuan kecepatan berikut. Yang pertama, 90 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Cara mengerjakannya bagaimana? Kilometer ini kita ubah menjadi meter. 1 kilometer sama dengan, masih ingat tangga satuan? Kilometer ke meter turun 3 tangga, berarti 1000 meter. Terus yang ini jam ya, 1 jam sama dengan, kita jadikan detik. 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3600 detik. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita tulis 90 km per jam sama dengan 90 kali 1000, ini tadi 1000 ya, per 3600 detik. Bisa kita tulis meter per detik. Nah, kita hitung 90 kali 1000 berarti 90.000 ya, per ribu per 3600 ya, sama dengan, ini nolnya ada 2, yang bawah, yang atas ada 2 kita coret ya. Nah, berarti 900 dibagi 36, hasilnya 250 meter per detik. Nah, sudah ketemu ya. Bisa kita isikan ke atas. Nah, hasilnya 250 meter per detik. Sekarang soal yang kedua. Ini kita geser dulu.
18 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Kita tulis dulu sama seperti tadi. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan, kalau tadi kan jam dijadikan detik, kalau yang ini jam ke menit. 1 jam 60 menit ya. Setelah itu kita tulis 18 km per jam sama dengan 18 kali 1000 per 60 ya. Kita tulis di sini satuannya meter per menit. Sama dengan 18 kali 1000 sama dengan 18.000 per 60. Kita hitung hasilnya menjadi 300 meter per menit. Nah, inilah hasilnya. Bisa ditulis di sini. Nah, mudah sekali kan? Sekarang kita mencoba mengerjakan yang soal cerita. Burung alap-alap diketahui sebagai makhluk tercepat di dunia. Pada waktu terbang, burung itu dapat mencapai kecepatan 320 km per jam. Jika burung alap-alap kawah ini terbang sejauh 640 km, berapa jam kira-kira waktu yang diperlukannya untuk menempuh jarak tersebut? Nah, kita lihat yang ditanyakan di sini adalah berapa jam. Berarti yang ditanyakan adalah waktu. Kalau kecepatan, tadi rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, kalau yang ditanyakan waktu, ingat rumus Jokowi tadi ya, waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Jaraknya tadi 640 km. Per kecepatannya 320 km per jam. Kilometer per jam. Sama dengan 640 km dibagi 320 km per jam sama dengan berapa? Nolnya kita coret.
Ya, berarti 64 dibagi 32 hasilnya 2 jam. Nah, jadi waktu kerjakanlah soal berikut ini. Teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa 10 soalnya teman-teman kerjakan ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Jika bermanfaat, silahkan share video ini ya. Terima kasih.